Banyak orang bilang beli franchise itu aman, tinggal jalan. Tapi faktanya di Indonesia ini ada franchise yang sukses besar, ada juga yang bikin mitranya malah rugi. Hari ini kita bahas contoh nyata. Siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Dan kenapa hasilnya bisa sangat berbeda. Kebab Turki Baba Raffi. Ini contoh pertama nih. Kebab Turki Baba Raffi. Ini salah satu franchise F&B yang terbesar di Indonesia dengan ribuan outlet, termasuk ekspansi ke luar negeri. Kenapa banyak mitranya bisa bertahan hingga 22 tahun terakhir ini? Apa rahasianya? Rahasianya yang pertama adalah produk Baba Raffi ini berbasis kebutuhan. Jadi bukan tren semata ya. Makanan cepat saji ini dengan harga yang terjangkau dan cocok untuk pasar mass market Indonesia. Mantap. Yang kedua, sistem operasionalnya yang matang. SOP-nya jelas, training karyawan yang rutin, suplai bahan baku yang terpusat, dan sangat peduli kontrol kualitas. Dan yang ketiga, brand awareness-nya kuat. Orang beli itu bukan karena viral lagi, tapi karena sudah percaya dengan merek 22 tahun ini. Dampaknya ke mitra, banyak mitra melaporkan bisa mencapai balik modal dalam kisaran 1-2 tahun, tergantung lokasi dan skala outletnya ya, karena ada ragam beberapa pilihan outlet. Pelajaran pentingnya, franchise bisa worth it jika produknya relevan dan jangka panjang, dan sistem pusatnya yang sangat kuat. Contoh kedua, misalnya minuman boba yang lagi viral nih, contoh brand boba-boba yang booming tahun 2019-2020 lalu. Sekarang kita lihat, fenomena banyak terjadi di Indonesia, franchise minuman viral. Beberapa brand boba dan minuman kekinian sempat meledak, banyak brand-brand baru yang buka seketika di beberapa mall gitu ya. Ratusan outlet banyak buka, tapi dalam waktu singkat, setahun kemudian banyak gerai yang tutup. Kenapa? Pertama, mungkin produk berbasis tren, bukan kebutuhan. Awalnya rame karena lagi hype, tapi setelah tren turun, repeat ordernya rendah. Dan yang kedua, ekspansinya terlalu cepat. Franchise dijual besar-besaran, lokasi saling berdekatan, market saling memakan. Dan yang ketiga, sistemnya belum matang. Training seadanya, supply sering bermasalah, dukungan marketing pusat juga nggak bagus, nggak konsisten, menurun. Dampaknya ke mitra apa? Omset turun drastis, biaya sewa dan karyawan tetap harus jalan ya. Royalti harus tetap bayar lagi, walau penjualan lagi turun. Nah pelajarannya, brand viral itu bukan bisnis yang sehat. Franchise seperti ini sering menguntungkan pusat, tapi tidak selalu menguntungkan para mitranya. Nah, ini studi kasus yang ketiga, franchise retail yang stabil. Kasus yang diangkat adalah Indomaret atau Alfamart. Ini kemitraan. Contoh lain Indomaret, Alfamart ini kenapa saya ulas karena 13.000 lebih cabang dengan banyak sistem kemitraan. Kenapa banyak mitra yang bertahan? Karena kebutuhan sehari-hari produk yang dijual, sembako, makanan, minuman. Jadi bukan tren. Yang kedua, sistem supply chain yang sangat kuat, logistik terpusat, manajemen stok, promosi secara nasional. Dan yang ketiga, data serta kontrol bisnis yang jelas. Owner bisa memantau performa, margin, penjualan secara sistematis, dan daily reportnya bisa dilihat sehari-harinya. Hasilnya, meskipun margin nggak besar, kecil ya, tapi bisnis relatif stabil dan jangka panjang. Pelajarannya, franchise cocok untuk yang mencari stabilitas, bukan sekedar keuntungan cepat. Analisa kenapa kok hasilnya bisa beda satu franchise dengan franchise yang lain. Kita bisa tarik 3 faktor penentu. Yang pertama itu produk harus kebutuhan, bukan yang tren ya. Kebab minimarket ini kebutuhan. Kalau minuman viral itu memang tren aja. Yang kedua sistemnya terpusat. Jadi punya SOP rapi, supply yang stabil, trainingnya nyata, konsisten. Tanpa sistem, mitra dibiarkan berjuang sendiri. Yang ketiga, pola ekspansi brand yang sehat yaitu tumbuh terkontrol, tidak secara masif. Brand yang bermasalah ini karena jual franchise sebanyak mungkin tanpa jaga kualitas. Jadi ini checklist praktis buat teman-teman semua yang mau beli franchise tahun 2026 ini. Sebelum kamu beli franchise, tanyakan hal ini dulu. Apakah brand ini laku? Stabil lebih dari 2-3 tahun. Coba cari yang mungkin belasan puluhan tahun aja ya, aman. Yang kedua, outlet yang lama apakah masih bertahan atau sering gonta-ganti, buka tutup. Yang ketiga, punya sistem supply dan training yang jelas enggak? Yang keempat, produknya kebutuhan sehari-hari atau cuma tren? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah ada data BEP, break even point yang realistis? Kalau jawabannya samar, hati-hati itu bukan peluang, itu malah resiko. Jadi apakah usaha franchise worth it? Jawabannya iya, jika brandnya sehat, sistemnya kuat. Tapi nggak worth it kalau hanya mengandalkan viral dan janji manis. Ingat, kamu tidak membeli logo, tapi kamu membeli model bisnis. Jikalau materi ini bermanfaat buat Anda semua, jangan lupa untuk follow, subscribe, like, and share.
ke teman-teman Anda. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kami bantu untuk memfranchise-kan, membuat sistem SOP, strategi marketing yang solid. Nah, jikalau teman-teman ingin kami bantu juga memfranchise-kan bisnis, silakan bisa kontak tim kami. Saya DSW, Dr. Chandra Wahyudi, CEO SLC Marketing, founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Semoga materi ini bermanfaat buat Anda. Keep stupid to grow relentless.